baik untuk datang pada Tuhan, amin. Kita langsung mau dorong iman kita, dorong roh kita langsung menghadap Tuhan, amin. Siapa yang siap beribadah bisa angkat tangan saudara. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu saja Tuhan kami datang Tuhan. Temui kami Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam pujian kami Tuhan. Dan Engkau menikmati apa yang kami sembahkan kepada Engkau Yesus. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat kiranya Engkau kami agungkan Tuhan. Datanglah dalam ibadah kami Tuhan. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Sebab Kau mulia dan Kau agung Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini ibadah kami Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan, sebab Kau di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan
Elohim Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, nyatakan dirimu, Yahweh, sebab kaulah Tuhan, Yahweh, Allah penyembuh kami, Tuhan, Allah yang menciptakan kami, Tuhan, Allah yang beserta dengan kami, Tuhan. Jireh, Adonai, nyatakan dirimu, Yahweh, 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 Rabbah, my Elohim, my Shaddai. Kau Tuhan yang perkasa, Kau Tuhan yang perkasa, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi gereja-Mu, Kau Tuhan yang perkasa, membangkitkan kuasa-Mu Tuhan, membangkitkan kuasa-Mu, Yahweh, 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 Elohim, seperti Kau Tuhan, yang telah menjamah hidup kami Tuhan. Bahkan tak ada seorang pun di dalam hidup ini Tuhan yang seperti Kau Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Tiada seperti Kau Tuhan. Segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus.
Seperti Kau Yesus, Kau yang telah menjamah hidup kami Tuhan. Jamah sekali lagi Tuhan. Biarkan kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Yesus. Kami bawa ibadah kami Tuhan, kami bawa sikap hati kami Tuhan, sikap tubuh kami Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan, Tuhan yang apa kami perbuat Tuhan. Segala kemuliaannya bagi nama-Mu saja Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita memberikan persembahan. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Mari persiapkan persembahan kita. Ini bukan pemberian saudara, tapi ini bukti cinta kasih kita. Ada sebuah pujian berkat anak cucu saudara. Saya suka pujian ini, karena ini pujian 100% dari Alkitab. Kita nyanyikan. Kalau saudara punya keluarga atau punya cucu di luar kota, nyanyikan sambil membayangkan lagu ini. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Nanti Ibu Mira akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Ini bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Ini bukan sedekah Tuhan, ini bukti bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan dengan sepenuh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan Tuhan. Kau berkati Tuhan bendahara yang mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Berkat anak cucu, amin saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
saya, amin. Sebab Tuhan memberikan karya terbesar, hati yang mulia, biar kita temukan ke dalam tangan Yesus, amin. Pujian dari hati kami Tuhan, biar mengalir selalu di setiap waktu kami Tuhan. Kasih yang terindah Tuhan, pujikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di
buat sore hari ini Tuhan. Cuaca baik sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah saat ini ibadah kami adalah ibadah yang terbaik yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak ada banyak permintaan, tetapi banyak persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Baik lewat pujian penyembahan kami, baik persembahan-persembahan, bahkan sikap kami saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar semua itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami dan memperhatikan kami semua. Tiba saatnya kami duduk diam mendengar firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian, Shalom. Ya, saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru, ya, bulan Maret, dan tema kita sudah beralih kepada tema yang lain. Ya, tema bulan Maret ini adalah mengalami Tuhan dalam ibadah. Selama sebulan ini, saudara, kita akan belajar tentang ibadah. Pentingnya ibadah, kenapa kita harus ibadah, dan kenapa kita harus setia melakukannya, dan banyak hal lain yang akan kita pelajari tentang ibadah. Ya, baik saudara, judul khotbah saya adalah God in Worship. Bulan Januari kita belajar tentang God in Life, atau Allah Tuhan di dalam kehidupan. Bulan yang lalu kita belajar God in Prayer, Allah atau Tuhan di dalam doa. Dan mulai minggu ini kita belajar tentang God in Worship, Tuhan di dalam ibadah. Mari kita akan buka Mazmur 122 ayat yang pertama. Ya, kita baca bersama-sama saudara satu ayat ini mulai dari kalimat nyanyian ziarah Daud. Kita baca dengan suara yang keras, dengan semangat, ya. Mari kita baca 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi saudara, aku bersukacita, kata Daud, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar kepada satu tokoh yang dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak faktor, saudaraku yang kekasih, kenapa Daud ini disebut orang yang berkenan. Tetapi di dalam kisah para rasul, saudara, satu alasan yang sangat kuat kenapa Daud disebut orang berkenan adalah karena dia itu selalu mentaati perintah Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud sangat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu salah satu perintah Tuhan yang tidak boleh kita abaikan itu adalah ibadah. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang kekasih bagaimana reaksi Daud ketika orang mengajak dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Tidak ada penolakan, tidak ada rasa keberatan, tetapi kalimatnya berkata, aku bersukacita. Aku bersukacita
ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, saya berharap saudara datang beribadah bukan karena sebuah tekanan, bukan karena sebuah keharusan, tetapi saudara datang beribadah dengan penuh sukacita. Nah, saudara, kita menemukan fakta bahwa ibadah adalah aktivitas penting yang harus dilakukan dengan setia. Artinya, saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu jangan kalau ada waktu. Jangan sewaktu-waktu dan harus ada waktu yang dipersembahkan. Nah, Daud, saudara, adalah orang yang sangat menghargai jam ibadah. Sebab itu setiap kali ada orang yang berseru, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dia berkata, aku bersukacita. Aku bersukacita, aku bahagia ketika orang mengatakan, ayo kita berbakti kepada Tuhan. Nah, kenapa saudara kita harus beribadah dengan setia? Tentu ada alasan-alasan saudara. Yang pertama, saudara, ibadah itu adalah tanda kepemilikan. Artinya saudara bahwa dengan ibadah orang itu bisa melihat bahwa kita itu punya Tuhan. Bahwa kita itu memiliki Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan, itu sebabnya kita beribadah. Sehingga kita bisa katakan orang yang tidak pernah ibadah itu orang yang tak bertuhan. Orang yang jarang ibadah hanya sewaktu-waktu, saudara, adalah orang yang kurang menghargai Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus setia beribadah. Itu tandanya kita memiliki Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus setia beribadah? Sebab ibadah itu adalah tanda pengabdian. Kalau saudara sungguh-sungguh mempunyai Tuhan di dalam hidup saudara, maka saudara harus mengabdi kepadanya. Dan bukti dari pengabdian itu adalah berbakti atau ibadah kepada Tuhan. Jadi saudara, orang yang tidak pernah ibadah atau orang yang jarang ibadah itu adalah orang yang kurang mengabdi kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kata ibadah di dalam bahasa Indonesianya juga diterjemahkan kebaktian atau berbakti, saudara. Karena apa? Karena ibadah itu pengabdian kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh menghormati Tuhan, maka saudara akan setia ibadah. Hanya orang-orang yang kurang hormat kepada Tuhanlah orang yang mengabaikan atau meremehkan ibadah. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, kenapa kita harus ibadah dengan setia? Sebab ibadah itu adalah tanda kehidupan. Jadi salah satu tanda bahwa orang itu rohaninya hidup, saudara, rohaninya itu hangat, saudara, adalah ia suka dengan ibadah. Jadi saudara, kalau orang tidak suka ibadah, saya percaya rohnya tidak menyala-nyala. Enggak ada saudara orang yang jarang ibadah, apalagi tidak pernah ibadah, tetapi rohnya menyala-nyala, itu enggak ada. Enggak ada. Jadi dengan saudara beribadah, itu tandanya roh saudara itu hangat, saudara. Nah, apa sebetulnya pengertian ibadah itu, saudara? Dari kata ibadah ini, saudara, kalau kita pelajari dari bahasa-bahasa aslinya, itu banyak kata yang digunakan di dalam Alkitab. Tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu cuma satu kata, ibadah. Nah, apa kata yang sering kali dipakai menjadi kata ibadah itu? Yang pertama, saudara, adalah sahah. Ini bahasa Ibrani, saudara, sahah. Coba sebutkan bersama, sahah. Jangan kepada orang lain mulutnya ya, sahah.
Apa artinya sahah, saudara? Sahah itu artinya adalah sujud menyembah. Jadi orang yang beribadah itu sebetulnya prinsipnya itu adalah sujud menyembah. Dan tidak ada orang yang sujud menyembah tanpa ada penghormatan, itu enggak ada. Makanya kalau saudara beribadah tetapi sikap saudara tidak penuh dengan rasa hormat, ini orang yang tidak menghargai Tuhan. Itu orang yang sebetulnya tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu sujud menyembah. Nah, kemudian kata berikutnya yang diartikan sebagai kata ibadah adalah kata proskuneo. Proskuneo ini bahasa Yunani, saudara. Dan proskuneo ini pengertiannya lebih lengkap daripada sahah. Sebab arti dari kata proskuneo itu adalah sujud menyembah Tuhan. Kalau sahah itu cuma sujud menyembah, kepada siapa menyembahnya belum jelas. Bisa kepada dewa-dewa, bisa kepada patung, bisa kepada pohon-pohon besar, karena tidak jelas sujud menyembahnya kepada siapa. Tetapi proskuneo, saudara, itu artinya adalah sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi sasarannya jelas, saudara, adalah Tuhan. Makanya sebetulnya kalau kita mau jujur-jujuran bersikap di hadapan Tuhan saat beribadah, semuanya harus sujud. Dan saya ingat saudara ketika Salomo itu mentahbiskan bait Allah yang baru dibangunnya. Alkitab katakan saudara, para imam itu sampai tidak kuat. Tidak kuat memimpin ibadah itu. Kenapa? Sebab kehadiran Tuhan di tempat itu sangat kuat sampai mereka hanya bisa sujud menyembah. Saudara, saya membayangkan ini, kalau hadirat Tuhan di tempat ini sangat kuat, saya akan berhenti khotbah. Lalu apa yang akan saya lakukan? Saudara, yang saya lakukan adalah sujud atau tengkurap. Karena itu yang bisa kita lakukan, saudara, kalau betul-betul kita berhadapan dengan Tuhan yang maha mulia itu. Sebetulnya tidak ada yang tahan, saudara. Sebab itu kata ibadah itu diartikan sujud menyembah Tuhan. Itu proskuneo. Bahkan proskuneo itu, saudara, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu bisa juga artinya tengkurap. Tengkurap begitu, saudara. Dan itu ibadah. Jadi saudara, itu posisi yang paling rendah. Posisi yang paling rendah yang harus kita praktekkan di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Jadi ketika beribadah kita bersikap seenaknya, sebetulnya tidak pantas. Tidak pantas, saudara. Nah, jadi saudara, ini kata yang diartikan ibadah. Kemudian yang ketiga, kata yang diartikan ibadah juga ada latreia. Dalam bahasa Yunani juga, saudara, latreia, saudara. Latreia ini, saudara, artinya adalah penyembahan. Penyembahan. Kalau sahah itu sujud menyembah. Proskuneo itu sujud menyembah kepada Tuhan. Dan latreia itu penyembahan. Itu kata yang diartikan ibadah. Sebetulnya masih ada satu kata lagi, saudara, yaitu kata abodah. Dari abodah ini jauh lebih dekat kepada arti ibadah. Abodah juga artinya adalah sujud menyembah. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat dari kata-kata yang banyak ini yang diartikan jadi ibadah, maka kita menangkap inti dari ibadah itu sebetulnya adalah menyembah. Menyembah itu, saudara, diartikan memberi nilai sangat tinggi kepada Tuhan. Coba saya tanya, saudara memberi nilai seberapa kepada Tuhan?
Dan itu sangat menentukan bagaimana sikap saudara di hadapan Tuhan ketika sedang ibadah. Kalau Tuhan itu nilainya amat sangat tinggi, saudara. Saudara tidak akan berani bersikap yang asal-asalan. Main-main pun tidak akan berani, saudara. Keluar masuk pun tidak akan berani, saudara. Ngobrol dengan kiri kanan pun tidak akan berani. Kenapa? Sebab kita memberi nilai yang sangat tinggi kepada Tuhan. Tadi pagi saudara saya menjelaskan, kalau di tempat ini sementara ibadah saudara ada yang keluar masuk. Saya keganggu tetapi saya tidak berani negur. Tapi kalau yang khotbah Stephen Tong. Do you know Stephen Tong? Itu pendeta yang sudah tua, saudara, umurnya 80 mungkin. Tetapi tetap eksis sampai saat ini. Satu-satunya pendeta saudara yang sudah tua. Tetapi pamornya tidak meredup. Itu Stephen Tong. Hebat saudara, ini orang pinter banget. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarinnya jauh lebih lancar daripada bahasa Indonesianya. Padahal hidupnya di Indonesia saudara. Dia adalah pendeta dari gereja Reformit. Nah saudaraku yang kekasih, kalau dia khotbah, lalu dia melihat ada orang keluar masuk jalan-jalan, dia tegur. Bahkan bisa diusir. Untung di tempat ini yang khotbah David Tong. Bukan Stephen Tong, saudara. David Tong tidak seperti itu, saudaraku yang kekasih. Tetapi maksudnya apa? Kenapa Stephen Tong itu bersikap begitu? Saya mengerti. Karena saya juga sebetulnya bisa merasakan kalau sedang khotbah lalu jemaat keluar masuk atau tidak memperhatikan atau ngantukan, saudara. Merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak didengar. Saya mengerti kenapa Stephen Tong begitu keras. Karena dia ingin mengajar, saudara, supaya ketika orang itu beribadah, betul-betul proskuneo, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan, saudara, sebab inti ibadah itu menyembah. Menyembah itu inti ibadah, saudara. Sehingga kalau kita simpulkan jadi ibadah itu sama dengan menyembah. Makanya saudara kalau kita mengerti ini, maka itu kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Nah, coba perhatikan saudara, kalau kita berbicara tentang ibadah, ada dua jenis ibadah, yaitu ibadah harian dengan ibadah mingguan. Dua jenis ibadah saudara, ibadah harian dan ibadah mingguan. Apa itu ibadah harian saudara? Coba kita baca dulu Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan saudara, di dalam ayat ini ada kalimat ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang benar, ibadahmu yang murni. Kata ibadah di dalam ayat ini menggunakan kata latreia. Latreia artinya penyembahan atau persembahan, saudara. Makanya di sini ada kata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ibadah harian, saudara, itu adalah ibadah persembahan. Apa yang kita persembahkan, saudara, adalah segenap hidup kita dan semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari
itu ibadah. Makanya ada orang yang suka berkata, oh pekerjaan saya juga ibadah. Betul. Ngurus keluarga juga ibadah. Betul saudara. Apapun yang saudara lakukan itu ibadah. Betul. Ngurus anak ibadah. Betul. Masak ibadah. Betul. Semua aktivitas kita di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, itu ibadah. Ibadah harian, saudara. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kita harus mempersembahkan tubuh kita yang benar supaya ibadah kita sejati di hadapan Tuhan. Nah, jadi perhatikan baik-baik saudara. Di sini kita melihat tujuan dari mempersembahkan hidup dan semua aktivitas kita adalah supaya meninggikan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Coba kita perhatikan saudara, di dalam kehidupan kita menemukan ada analogi, ya, ada analogi kebutuhan saudara. Ya. Sebentar. Ibadah mingguan dulu ya kita bahas ini saudara. Ada ibadah yang kedua, ibadah mingguan saudara. Ibadah mingguan itu apa saudara? Ibadah mingguan itu adalah ibadah yang kita lakukan seminggu sekali. Kalau ibadah harian itu tiap saat kita ibadah. Tapi ibadah mingguan itu saudara kita lakukan 1 minggu 1 kali. Tidak tiap hari, tapi 1 minggu 1 kali. Kalau kita melakukannya 1 minggu 1 kali, berikan yang terbaik gitu. Jangan asal-asalan saudara. Sudah seminggu sekali, ngasihnya yang kurang baik lagi. Kan kebangetan sebetulnya saudara. Sudah seminggu sekali, sering bolos lagi. Kebangetan. Kebangetan saudara orang itu saudara. Nah coba kita lihat ayatnya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Lihat ayat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Perintahnya jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan, kata ayat ini. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang dari zaman dulu saudara. Orang yang tukang bolos ibadah itu sudah ada. Yang tidak rajin ibadah, bahkan mungkin sering tidak ibadah, itu ada. Makanya kalimatnya seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Di sini ada gak yang begitu? Oke. Yang ibadah itu tidak pernah sebulan full, pasti ada bolongnya. Ada saudara. Yang sepanjang saudara, selama 2 bulan, Januari, Februari yang baru sekali 2 kali ibadah ada. Sedih saya kalau melihat itu saudara. Seperti gagal mendidik orang. Seperti gagal mendidik anak gitu saudara. Kalau melihat orang begitu gampang meninggalkan ibadah, betapa tidak pentingnya Tuhan. Betapa tidak berharganya Tuhan, sehingga kita gampang tinggalkan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah apa yang penulis Ibrani ini bilang. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kata jangan itu perintah. Berarti kalau kita saudara melanggar kata jangan. Itu kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, yang diperintahkan oleh Tuhan itu jangan meninggalkan. Berarti kalau meninggalkan pertemuan ibadah, itu salah, dosa. Coba kita katakan, tidak ibadah adalah dosa. 2, 3. Yakin gak? Suatu saat
Maaf ya, Pak Edi pernah bertanya, apa iya Om? Iya, saya bilang. Saudaraku yang kekasih, banyak orang dengan konsepnya membuat supaya larangan Tuhan itu seperti tidak apa-apa kalau dilanggar. Yang jahat itu konsep. Cara berpikir, saudara. Makanya kenapa kita harus dibimbing, saudara. Sebab pikiran kita, terutama orang-orang pintar, itu liar. Kalau tidak diarahkan itu liar, saudara. Nanti punya konsep sendiri, saudara. Menyimpang pun merasa benar aja. Ayat ini jelas berkata, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti kalau kita melanggar dengan meninggalkan pertemuan ibadah, dosa. Dosa, saudara. Nah, banyak orang, saudara, sebetulnya saat ini sakit kusta rohani. Saudara tahu kusta atau lepra? Lepra itu, saudara, kalau sudah merembet kemana-mana, jari putus nggak kerasa. Hidung putus ini nggak kerasa. Itu sakit lepra atau kusta. Banyak orang saat ini, saudara, kusta secara rohani. Ketika dia tidak ibadah, saudara, merasa enjoy. Merasa tidak salah. Kalau diingatkan malah marah, saudara. Ini sering terjadi di dalam kehidupan banyak orang, saudara. Kusta secara rohani, tidak ibadah itu merasa tidak salah. Padahal firman Tuhan jelas katakan bahwa kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lalu kalimat berikutnya, tetapi marilah kita saling menasihati. Kata saling itu, saudara, kalau ketemu orang tidak ibadah, omongin. Kemana minggu kemarin kok gak ibadah? Ingetin, saudara. Marilah kita saling menasihati. Dan ini tekanan yang berikutnya. Dan semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya. Semakin rajin melakukannya. Apa yang dilakukan di sini? Pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah, semakin giat melakukannya. Kapan kita harus semakin giat? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya merasa kedatangan Tuhan mungkin sudah tidak lama. Walaupun saya tidak terlalu risau dengan perang Iran saat ini. Apalagi hari ini berita yang terbaru, Ali Khamenei itu katanya sudah mati. Kena bom Israel. Di tempat kediamannya lagi. Hebat ya, kalau benar Israel kok bisa tahu tempat kediaman Ali Khamenei di mana dan dibom, saudara. 7 dengan keluarganya mati di situ. Batu unggahnya Iran membantah. Ali Khamenei masih ada, tapi berita yang terbanyak, Ali Khamenei itu saat ini sudah tewas ketika Israel menyerang rumahnya. Nah, saudara, kalau perang itu masih antara Iran dengan Israel atau Amerika, kita tidak terlalu risau. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ini ketika Iran itu semakin tergencet, baru saja ada tayangan video terbaru. Rusia, Korea Utara, Cina siap membantu Iran dalam perang ini. Melawan siapa? Melawan Israel dan Amerika, saudara. Nah, kalau saudara melihat Rusia sudah mulai bergerak, ini harus lebih diwaspadai. Kenapa? Sebab ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Apa, saudara? Israel itu akan diserang oleh Gog Magog. Gog Magog ini siapa? Saudara kalau baca Yehezkiel pasal 38, coba saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya. Yang dimaksud Mesek. Ya, kalau bahasa Indonesia kan Mesek. Sebetulnya Moskow. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah The Prince of Ross. Pangeran Ross. Ross ini siapa? Rusia.
The Prince of Rose. Kalau ini sudah menyerbu dengan sekutunya yang di selatan, ini sudah hampir pengangkatan. Atau Yesus sudah dekat hampir datang yang kedua kali, tahap yang pertama untuk mengangkat orang-orang benar. Ingat kalau saudara pelajari tentang Gog Magog, ini adanya dalam pembahasan SBC. Makanya ikutlah SBC saudara. Ini pembahasan SBC itu bahannya jauh lebih lengkap dari khotbah biasa. Lebih sulit saudara mempersiapkannya, sayang. Banyak jemaat yang kurang tertarik untuk ikut. Sayang. Hanya itu sayang. Kalau saudara pelajari saudara, perang Gog Magog itu ada dua. Yang pertama sebelum kedatangan Tuhan. Yang kedua kali tahap yang pertama, nanti Rusia dengan sekutu dari selatan akan melawan Israel. Israel belum kalah. Kalau kita lihat di Gog Magog pertama, Israel belum kalah. Nah, antara Gog Magog 1 dan Gog Magog kedua ini di tengah-tengahnya. Ini kedatangan Tuhan yang kedua kali, tahap kedua. Ada perang besar yang namanya Harmagedon. Nah, perang Harmagedon itu saudara, barat dengan timur. Ya, negara-negara Rusia, barat saudara. Dan timur, pasukan dari timur. Siapa ini? Bisa Kim Jong-un, Xi Jinping, dan India gabung. Akan menyerang, menggencet Israel. Dan di situ Israel kewalahan. Yesus datang, Israel bertobat. Nah, kalau kita melihat keadaan zaman saudara, Iran betul-betul ditindas dan tidak bisa apa-apa. Selama Rusia diam, kita tenang. Tapi ingat saudara, Iran itu sekutunya Rusia. Kalau sekutunya sedang tergencet, Rusia pasti tidak akan diam. Dan ini mendekatkan pada hari kedatangan Tuhan. Alkitab berkata kita harus semakin giat melakukan ibadah itu. Kalau Tuhan menyuruh kita beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara, berarti ibadah itu ada manfaatnya. Ibadah itu pasti ada gunanya, sebab Tuhan memerintahkan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, perhatikan saudara, ibadah mingguan ini tidak boleh digantikan ibadah harian. Beda. Makanya saudara, tidak ada alasan yang kuat kecuali sakit tidak bisa bangun untuk tidak ibadah. Ada orang yang berpendapat saya tidak ibadah karena habis gimana? Keluarga, pekerjaan harus diurus. Ini juga ibadah, betul. Tapi ini bukan ibadah mingguan. Ini tidak boleh menggantikan ibadah mingguan. Ibadah mingguan itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Lalu di mana kita melakukan ibadah mingguan? Ini saudara, perhatikan kalimat pertemuan ibadah. Kata atau kalimat pertemuan ibadah ternyata berasal dari satu kata Yunani, yaitu kata episunagoge. Episunagoge. Janganlah engkau meninggalkan episunagoge. Dari kata episunagoge itu ada sinagog. Sinagog itu apa, saudara? Sinagog itu bait Allah yang lebih kecil. Jadi orang Yahudi itu lebih suka sebetulnya kalau bait Allah ada, ibadah di bait Allah. Tetapi karena bait Allahnya sudah hancur dan sampai saat ini belum bisa dibangun, maka mereka membangun yang kecil-kecil. Namanya adalah sinagog. Dan itu sebabnya kalau ditanya apa tempat ibadah orang Yahudi, namanya adalah sinagog. Sinagog ini bait Allah yang kecil. Kalau dalam orang Islam itu ada masjid, ada musola, dan ada langgar.
Musola itu masjid yang lebih kecil. Dan langgar itu adalah masjid yang lebih kecil lagi. Nah, kalau kita interpretasikan atau aplikasikan ke zaman sekarang, maka pertemuan ibadah itu adalah di gereja. Di gereja, saudara, tidak bisa di sembarang tempat. Selama kita ini punya kesempatan beribadah dengan baik, tidak ada larangan orang-orang kepada kita supaya kita tidak ibadah di gereja. Manfaatkan. Jangan malas, saudara. Hargai Tuhan. Dia sudah menghidupi kita, memberikan kepada kita anugerah. Ibadah saja malas. Padahal Tuhan sudah begitu baik, saudara. Gunakan kita beribadah di dalam gereja. Itu pun seminggu sekali. Makanya pertemuan ibadah dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata gathering together. Meeting together, saudara. Itu artinya pertemuan bersama, perhimpunan, kumpul bersama. Dan ini dilakukan cuma 1 minggu 1 kali. Nah, mari kita sadari ini, saudara. Seminggu sekali kok. Masa kita ini berat? Masa kita susah? Masa kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini? Kadang-kadang kalah oleh kerjaan, kadang-kadang kalah oleh kepentingan yang lain. Tidak boleh. Ibadah itu tidak boleh kalah oleh kepentingan apapun, kecuali sakit tidak bisa bangun. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ini harus dipahami, ini ibadah mingguan, saudara. Nah, kita menemukan paradok begini, saudara. Ibadah mingguan seharusnya menjadi tempat paling mudah untuk mengalami dan merasakan Tuhan. Ibadah seperti ini, saudara, jauh lebih mudah kita merasakan Tuhan ketimbang doa di rumah. Jauh lebih sulit. Kenapa, saudara? Sebab semua pelayan ini sudah mempersiapkan diri. Musik dan WL latihan hari Jumat. Bahkan sekarang ini sudah punya aturan baru bahwa musik itu atau WL itu harus menyerahkan lagu 2 minggu sebelumnya. Supaya, namanya apa tuh? Musik director ya. Supaya MD ya. Saya kok tahunya MD itu majelis daerah meninggal dunia gitu. Ya, ini music director, saudara. Ada musik direkturnya, saudara. Mereka latihan dulu loh. Dipersiapkan, saudara, supaya apa? Supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik dan bisa menghadirkan Tuhan. Nah, ironisnya, saudara, kenapa banyak orang beribadah tapi kok merasa kering? Tidak merasakan hadirat Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang egois kalau dirinya tidak merasakan hadirat Tuhan, nyalahkan pelayan Tuhan. Saudara, nggak bisa. Kita merasakan hadirat Tuhan atau tidak di dalam ibadah, itu penyebabnya kumulatif, numpuk. Bisa pribadinya sendiri, bisa pelayan Tuhannya memang yang kurang persiapan, atau mungkin pengkhotbahnya juga bisa. Bisa, saudara. Jadi penyebabnya itu numpuk, saudara. Kenapa kok ibadah kita kering, saudara? Nah, mari kita lihat, saudara, sebabnya apa? Akar masalah yang pertama, saudara, yang bisa membuat kita tidak merasakan Tuhan di dalam ibadah kita adalah karena ini, saudara. Klik dari belakang. Kenapa? Ya. Akar masalah yang pertama, saudara, adalah karena ketidaksungguhan. Karena ketidaksungguhan ini bicara soal hati. Soal hati. Kalau hati sungguh-sungguh, saudara, pasti akan menampilkan sikap yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, perhatikan ayat ini. Yesaya 1 ayat 13, 29 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab
Baunya adalah kejijikan bagiku, kata Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ini kan aneh, saudara. Tuhan mengatakan lihat ibadah orang Israel penuh kejahatan. Apakah mereka itu berzina sementara ibadah? Apakah mereka saling menyakiti ketika ibadah? Tidak. Tidak, tapi kenapa Tuhan berkata perayaanmu itu penuh dengan kejahatan? Penyebabnya itu kalimat atas. Kalimat ini saudara yang di atas, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Itu yang membuat apa yang kita lakukan jadi kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara tidak ngapa-ngapain kan? Tidak nyakitin orang. Saudara hatinya beku sementara sedang beribadah. Mata Tuhan melihatnya, jijik aku. Jahat kamu. Kenapa? Sebab ketidaksungguhan itu menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ketidaksungguhan itu berawal dari hati. Akan tercermin dengan sikap tubuh. Kesungguhan juga begitu, dari hati akan tercermin dalam sikap tubuh yang baik. Orang yang sungguh-sungguh tidak bisa berpura-pura tidak sungguh-sungguh. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh berpura-pura sungguh-sungguh bisa. Perhatikan saudara. Orang yang kelihatan sungguh-sungguh, betulkah sungguh-sungguh? Iya dan tidak. Sebab kesungguhan itu bisa berpura-pura padahal tidak sungguh-sungguh. Tapi orang yang hatinya sungguh-sungguh tidak bisa berpura-pura tidak sungguh-sungguh. Nggak bisa. Nah, perhatikan saudara, siapa yang bisa tidak sungguh-sungguh? Apakah cuma jemaat? Tidak. Pemain musik pun bisa tidak sungguh-sungguh. Mereka main, betul mainnya nggak salah. Tapi mereka main tidak dengan hati yang cinta Tuhan bisa. WL memimpin saudara, tidak salah nyanyiannya. Bahkan juga bagus nyanyinya. Tapi mereka bisa memimpin dengan hati yang tidak mencintai Tuhan itu bisa. Bahkan pengkhotbah sekalipun khotbahnya bisa bagus saudara. Tapi sebetulnya dia menyampaikan dengan hati yang tidak cinta Tuhan bisa. Jadi penyebabnya ketidaksungguhan bisa semua orang saudara. Bisa semua orang saudara. Suatu hari saudara ada seorang WL yang salah. WL-nya salah, latihannya bagus tapi ketika tampilnya salah. Itu kan sangat manusiawi bisa terjadi. Apa yang terjadi dengan pemain musik? Pemain musiknya hamba Tuhan. Sudah PDP waktu itu saudara. Main musiknya jago saudara. Tapi dia hatinya tidak terima melihat WL-nya salah. Akibatnya apa saudara? Karena dia jengkel kepada WL-nya saudara. Maka dia main keyboardnya itu dengan wajah merengut. Dengan wajah merengut saudara. Kalau sekarang kan tidak begitu saudara. Saya tanya Nehem, kalau ada WL yang salah tidak sesuai dengan latihan, apa yang kau lakukan? Dikasih tahu lewat mic itu yang nempel itu. Ya kan, makanya saudara kalau lihat misalnya Nathan main gitar suka mendekati mic ngomong, nggak tahu ngomong apa, was. Itu ngomong ke yang belakang, ngomong ke yang belakang minta apa begitu saudara. Sekarang bisa ada komunikasi begitu. Zaman teman saya ini yang main musik merengut itu belum ada mic itu. Dia main musik sudah sambil merengut, marah kepada WL-nya yang salah. Saudara, pas yang khotbah itu tamu. Selesai ibadah saudara, itu pemain musik itu ditegur oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bilang begini, kamu melayani tidak menghadirkan Tuhan. Ditegur saudara. Saudaraku yang kekasih sebaliknya, pemain musik sungguh-sungguh.
Tapi jemaat tidak sungguh-sungguh juga bisa tidak merasakan Tuhan. Dibalik lagi saudara, musik tidak sungguh-sungguh, tapi jemaat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang sungguh-sungguh bisa merasakan Tuhan. Jadi saudara, penting sekali kita ini datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sebab itu akan menentukan apakah yang kita lakukan di dalam ibadah itu bisa dinikmati Tuhan atau tidak. Nah, kenapa orang itu bisa tidak sungguh-sungguh, saudara? Ya, kenapa orang bisa tidak sungguh-sungguh, saudara? Yang pertama alasannya adalah karena kurang atau tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti tidak sungguh-sungguh. Ini penyebab kenapa orang tidak sungguh-sungguh, karena tidak mencintai Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, ketidaksungguhan itu bisa disebabkan karena kita datang sekedar kewajiban atau ritual atau rutinitas. Saudara datang ibadah ya kan hari Minggu. Saya orang Kristen. Sebetulnya saudara hanya datang tapi tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Itu kelihatan dari ekspresi saudara kok. Cuma saya tidak bisa menilai. Tidak bisa menuding kamu tidak sungguh-sungguh. Ekspresi itu menentukan kamu sungguh-sungguh apa enggak sih? Itu bisa kelihatan dari situ saudara. Nah, jadi perhatikan, kalau orang datang beribadah sekedar kewajiban, rutinitas, sekedar ritual agama saudara, maka saat dia beribadah tidak ada sikap-sikap yang baik, tidak ada rasa butuh akan Tuhan yang nampak. Kalau sudah begini saudara, Tuhan itu tidak bisa menghampiri orang yang merasa tidak butuh akan dia. Nah, ini baru analogi kebutuhan, coba saudara perhatikan. Analogi kebutuhan ini saudara, ikan butuh air. Bukan air butuh ikan. Air tidak ada ikan gak masalah. Tapi ikan tanpa air mati. Lalu yang kedua, tanaman butuh tanah. Tanah tanpa tanaman tetap tanah. Tapi tanaman tanpa tanah mati. Dan yang ketiga, manusia butuh Tuhan. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan mati. Kenapa saudara? Sebab Tuhan itu habitatnya manusia. Air itu habitatnya ikan. Tanah itu habitatnya tanaman. Dan habitatnya manusia itu Tuhan saudara. Makanya Tuhan ciptakan di dalam hati manusia itu ada satu rongga yang kosong. Yang tidak bisa diisi dengan apapun kecuali dengan Tuhan. Saudara boleh kaya Elon Musk yang beberapa waktu yang lalu saya ceritakan. Tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Sebab ruang yang untuk Tuhannya tidak terisi oleh Tuhan. Kekayaan boleh kau miliki seluruhnya di dunia ini. Tapi jika ruang buat Tuhan di hatimu tidak terisi Tuhan, saudara, engkau tidak akan bahagia. Kenapa saudara? Sebab kita membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan butuh kita, saudara. Maaf kalau saya ini terlalu keras kadang-kala ngomong soal rajin ibadah. Karena saya tuh rindu jemaat di tempat itu rajin ibadah. Jangan meremehkan ibadah saudara. Dan kalau saudara datang beribadah, berikan yang terbaik. Sebab ini seminggu sekali. Kadang-kadang saudara ada yang beribadah, nunduk terus sepanjang ibadah, sepanjang firman disampaikan. Enggak tahu lihat apa di bawah. Apa cari uang, siapa tahu ada yang jatuh. Enggak tahu lihat apa. Ada yang wajahnya tuh serem lihat ke depan itu saudara. Ada yang serem begitu saudara. Seperti tidak antusias mendengar tapi melototin. Waduh saudara. Saudaraku yang kekasih, belajar kita rendah hati di hadapan Tuhan. Saat sedang beribadah, bersikaplah yang baik saat dengar firman, saat menyembah Tuhan.
Bersikaplah yang sopan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, ini analogi kebutuhan, bukan Tuhan butuh saudara. Tapi saudaralah yang membutuhkan Tuhan. Kalimat ini penting saudara, Tuhan tidak mau menghampiri orang yang merasa tidak membutuhkannya. Tunjukkan rasa butuh saudara ke Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Dan itu kelihatan dari sikap. Dari sikap. Jadi kenapa saudara kita kering di dalam ibadah tidak mengalami Tuhan? Karena ketidaksungguhan. Jangan sampai sudah berkorban, ngasih kolekte, saudara naik Grab lagi. Lalu ternyata Tuhan melihat kita dan Tuhan berkata, aku jijik melihat kamu. Karena kita tidak sungguh-sungguh. Yang kedua, yang terakhir saudara. Kenapa ibadah kita kering? Yang kedua, akar masalah atau diagnosis yang kedua adalah karena salah motivasi. Salah motivasi di dalam ibadah. 1 Korintus 10 ayat 31. Perhatikan ayat ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, ya, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini kita melihat saudara, firman Tuhan mengajarkan agar kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Apapun juga yang kita lakukan. Kalau kita baca ayat ini, jika engkau makan, makanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika engkau minum, minumlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba saya mau tanya, makan untuk kemuliaan Tuhan, makan yang bagaimana? Apa makan yang pelan-pelan? Tidak makan B2 yang haram itu? Saudara bukan. Ya, tapi tentu saja perbandingannya jangan rakus. Apabila engkau minum, minumlah untuk kemuliaan Tuhan. Minum yang bagaimana? Kalau minum ciu gimana? Memuliakan Tuhan enggak? Ya ini bisa tergantung apa yang diminum. Bukan masalah cara minum saja. Tetapi tergantung apa yang diminum juga. Nah tetapi tekanannya bukan makan dan minum yang ingin saya bahas. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini saudara, itu di dalamnya ada ibadah. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain antara lain ibadah, maka lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara di sini kita melihat banyak orang yang motivasinya salah di dalam ibadah. Motivasi itu apa? Motivasi itu ini saudara, sesuatu yang mendorong. Sesuatu yang menggerakkan. Atau tujuan kita melakukan sesuatu itu motivasi. Saudara misalnya menyekolahkan anak. Pasti ada pendorongnya supaya anak pintar. Saudara bekerja giat, pendorongnya apa? Supaya dapat uang. Nah sekarang kita tanyakan, yang menggerakkan kita datang beribadah apa? Apa yang menggerakkan saudara? Motivasinya saudara apa sih beribadah? Ini jangan sampai salah saudara. Sebab kalau salah nanti ibadahnya jadi tidak berkenan. Nah coba kita lihat motivasi yang salah. Yang pertama saudara, motivasi yang salah yang seringkali ada pada banyak orang dalam motivasi datang beribadah adalah supaya diberkati. Supaya diberkati ini tidak dosa. Tidak semua kesalahan itu dosa. Tapi dosa pasti kesalahan. Salah. Nah tetapi yang salah tentu tidak tepat saudara. Banyak orang kenapa dia beribadah tujuannya motivasinya supaya saya diberkati.
supaya toko saya diberkati, supaya saya sembuh, saudara. Ini bukan dosa, tetapi kurang tepat. Maksudnya begini, saudara. Kalau ternyata saudara datang dengan motivasi itu, sakit saudara tidak disembuhkan. Toko saudara tidak diberkati, masihkah kita tetap setia ibadah? Itu tanda tanya, saudara. Makanya motivasi ini, saudara, kurang tepat. Kurang tepat. Yang benar sebetulnya kalau datang beribadah jangan ada permintaan. Seharusnya ibadah itu adalah pemberian persembahan ke Tuhan. Bukan permintaan. Permintaan dalam doa saja. Tapi ibadah itu seharusnya persembahan buat Tuhan. Jadi ini kurang tepat, saudara. Kemudian motivasi yang salah yang berikutnya, yang seringkali orang tidak menyadari adalah cari hadirat Tuhan. Waduh, saudara, kadang-kadang ada orang yang kalau beribadah itu bertanya gini, di gereja ini ada hadirat Tuhan gak sih? Dia carinya hadirat Tuhan. Bukan cari Tuhannya, tapi cari suasananya. Kalau ada hadirat Tuhan dia datang, kalau tidak ada. Kelihatannya rohani, saudara, tetapi tidak tepat. Tidak tepat. Seharusnya kita datang ibadah itu untuk mencari Tuhan, bukan hadiratnya, bukan suasananya. Bukan, saudara. Dan kemudian yang ketiga, saudara, motivasi yang salah itu ada orang datang ibadah karena ingin mendengar khotbah yang bagus. Dari sini muncullah, saudara, orang itu fanatisme terhadap hamba Tuhan. Fanatisme terhadap hamba Tuhan. Saudara, kalau ada persekutuan yang selalu mintanya saya secara manusia mungkin bangga, oh saya dibutuhkan, saya disukai. Tapi tidak sehat kepada persekutuan kalau bergantung terus kepada seorang pengkhotbah. Nanti jadi pilih-pilih. Nanti jadi pilih-pilih, saudara. Nah, kita tidak bisa memungkiri fakta yang begini. Kalau mau ibadah, siapa yang khotbah? Oh, si Anu yang jelek itu khotbahnya nggak datang ah. Kita jadi pilih-pilih begitu, saudara. Rupanya suatu saat di tempat ini perlu juga, saudara, kita kalau ibadah itu 3 kali yang khotbah beda-beda. Biar jemaat milih sukanya siapa. Di GBI Keluarga Allah sekarang bukan GBI lagi, GKA. Sudah keluar dari GBI Keluarga Allah. Kalau ibadah berapa kali itu, saudara, kebaktian pertama si A, kebaktian kedua si B. Itu terpampang di banner, saudara. Orang jadi pingin siapa yang khotbah. Itu milih, kelihatannya bagus, tapi ini membuat orang akhirnya pilih-pilih. Jadi pilih-pilih siapa yang khotbah. Oh, yang khotbah Nehem, saya suka. Yang khotbah siapa? Temu, saya gak suka. Misalnya, saudara, Temu kan gak khotbah. Itu contoh. Jadi nanti orang pilih-pilih, kalau yang khotbah si A di mana dia suka dengan pendeta ini, saudara, dengarkan. Sikapnya serius mendengarkan, tapi kalau dia pas kurang suka, sikapnya pasti nggak baik. Jadi jangan sampai fanatisme terhadap khotbah seorang hamba Tuhan. Motivasi kita ibadah jangan karena ini, saudara. Percayalah, saudara, kami hamba-hamba Tuhan di sini mempersiapkan khotbah, berusaha yang terbaik walaupun mungkin kedengaran oleh jemaat tidak selalu baik. Tapi kami tetap berusaha memberikan yang terbaik, saudara. Karena kami harus memberi makan rumput yang hijau, memberikan makan rumput yang hijau kepada domba-domba Tuhan. Nah, tetapi kan selera orang beda-beda. Ada yang sukanya B2, kalau saya tidak terlalu suka. Jujur, ada orang yang kalau lihat B2 tuh, wah kayak makanan paling mewah. Saya enggak. Biasa saja. Ada yang ngasih makan B2, enggak terlalu bersorak-sorai, saya enggak. Biasa aja. Lebih suka kambing malah saya tuh.
Tapi ada orang-orang kalau mendapatkan B2, wah kayaknya gimana gitu saudara. Saya biasa aja dengan B2. Tidak terlalu suka malah saudara. Nah saudaraku yang kekasih, maaf ya kepada yang suka B2, sorry. Bukan menolak saudara tidak boleh ngasih, boleh. Saya terima saudara dan saya masih bisa makan. Cuma biasa saja. Tidak terlalu gimana gitu dengan daging B2 itu biasa aja. Nah jadi kalau kita saudara datang ibadah selalu bertanya khotbah siapa? Akhirnya pilih-pilih. Kalau kebetulan yang khotbah kurang bagus, dari desa lagi ngomong di luarnya begini. Pendeta begini diundang, emangnya Om David itu gak punya stok maning apa? Akhirnya saudara jadi begitu, saudara. Jadi ini kurang tepat. Masih banyak motivasi yang salah yang bisa mewarnai hati orang ketika datang ibadah. Saya berharap kita tidak salah di dalam motivasi. Nah motivasi yang benar apa saudara? Motivasi yang benar saudara datang beribadah itu untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kalau saudara motivasinya begini, sekalipun saudara tidak diberkati, sekalipun saudara tidak merasakan suasana hadirat Tuhan, sekalipun khotbahnya tidak terlalu bagus, saudara akan tetap setia ibadah sebab tujuan saudara adalah memuliakan Tuhan dengan ibadah saudara. Ini masih panjang khotbah saya ini, kenapa pada naik nih? Amin, mari kita berdiri saudara. Mari hampiri Tuhan dengan kesungguhan, siapkan roti dan anggurnya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Sadar bila ku ada
persembahkan pujian dan syukur. Haleluya. Persembahkan pujianmu dengan kesungguhan hati. Jangan asal-asalan, supaya Tuhan tidak jijik mendengarkan pujianmu. Haleluya. Sadar bila ku ada. Dengan tangan kanan bersama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ingatlah bahwa ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Betapa besar cintanya Tuhan kepada kita. Betapa besar pengorbanan Yesus kepada kita. Sepatutnya kita pun besar mencintai Yesus. Besar kerelaan kita berkorban membawa persembahan-persembahan. Sebab Dia sudah sangat baik kepada kita. Dengarkan firman Tuhan, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pegang ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
Sesudah makan angkat cawan. Cawan ini adalah darah Kristus yang tertumpah. Darah yang menyucikan dosa-dosa kita. Hargai, hormati, akui pengorbanan Kristus ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah anggur yang kita pegang ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan tentang ibadah. Kami mau belajar melakukannya dengan seluruh keberadaan kami. Dan kami mau menjadikan Engkau terpenting di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala pengorbanan-Mu. Dan sebentar kami akan membawa persembahan yang harus kami kembalikan. Dan persembahan yang harus kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, saudara. Amin. Saatnya kita mengembalikan apa yang harus kita kembalikan dan mempersembahkan apa yang dapat kita persembahkan. Saya undang jemaat untuk bisa memberikan di dalam kotak di depan atau kotak di belakang. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kegiatan gereja 1 pekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, mari kita berdiri. Apakah ada yang berulang tahun? Silakan maju ke depan. Kita akan doakan. Tidak ada? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami sore hari ini. Biarlah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami dalam ketidakmengertian kami Bapa. Setelah kami belajar, kami mau memperbaiki segala kesalahan agar makin berkenan ibadah kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat di tempat ini yang sakit. Kami tetap bawa dalam doa buat Bapak Mamet, buat Ibu Stephen, buat Ibu Hermi, Ibu Edi Rianto. Kami berdoa buat Ibu Dewi, Bapak Anggun, Bapak Kasbuni, Ibu Siti, Ibu Hanayati, buat Ibu Meyin, Ibu Kimcu, dan juga keluarga dari Bapak Simon Sidauruk yang saat ini kedukaan karena mertuanya dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang kedukaan Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat keluarga Cineneng yang mengalami kedukaan karena mamahnya Tuhan panggil. Biarlah Bapa, keluarga melihat Mama bersama Kristus, sehingga rasa duka tidak terlalu mendalam, tetapi berganti dengan ucapan syukur, sebab di dalam Kristus ada kepastian. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan berkatilah para pemimpin kami, berikan hikmat akal budi untuk dapat memimpin dengan baik. Kami berdoa untuk situasi dunia yang semakin tidak menentu. Kami semakin kagum akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami semakin mempercayai kata-kata firman-Mu, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang, Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.